ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati fid din, a'zani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, hanya dengan segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufik yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kaum muslimin adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita di waktu-waktu tertentu untuk benar-benar memaksimalkan di dalam kita meraih pahala dan keagungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Barusan Ramadan telah kita lewati. Di satu waktu, di satu bulan yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan, yang penuh dengan berbagai macam kemuliaan, sehingga seorang muslim yang memaksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat diharapkan memperoleh keutamaan maksimal di bulan yang telah berlalu tersebut. Kemudian di hadapan kita para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai 1 bulan lagi, hanya dalam hitungan beberapa pekan setelah kita sekarang ini, kita juga disuguhi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah hidangan pahala yang amat sangat agung, amat sangat mulia. Kemuliaannya tidak kalah, bahkan sebagian para ulama mengatakan melebihi kemuliaan dan keutamaan Ramadan. Apa itu? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di hari-hari ini menjadi salah satu sabda Rasulullah yang penting untuk kita pahami, yang penting untuk kita renungi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari tersebut. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi tidak ada hari apapun yang mana amal soleh itu di waktu tersebut, di hari tersebut, di saat tersebut yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Para sahabat tatkala mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan pernyataannya yang sangat mulia,
dengan pernyataannya yang sangat agung, mereka segera membandingkan dengan satu amal yang pahalanya itu merupakan salah satu di antara puncak keutamaan, jihad fi sabilillah. Mereka langsung bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah keutamaan amal di 10 hari pertama Dzulhijjah itu juga tidak bisa dikalahkan dengan keutamaan jihad fi sabilillah?" Yang mereka bayangkan itu kan keutamaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang sampai dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna ra'sal amril Islam wa 'amuduhu shalah wa dzirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah." Pokok segala urusan seseorang itu pokoknya masuk Islam. Dia muslim. Tiangnya Islam itu adalah salat, dan zirwatu sanamihi, puncaknya itu adalah jihad di jalan Allah. Makanya para sahabat tidak membandingkannya dengan amal-amal yang lain. Yang dibandingkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum adalah, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Ya Rasulullah, apakah keutamaan beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah itu juga tidak bisa dikalahkan oleh keutamaan jihad fi sabilillah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah." Sampai pun berjihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan keutamaan amal di 10 hari pertama Dzulhijjah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'in min dzalik. Kecuali seseorang yang dia itu keluar membawa jiwanya, membawa hartanya, dan tidak balik dengan apapun. Maksudnya meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ada di hadapan kita satu hal yang maklum yang harus difahami. Semua kemuliaan itu akan menjadi maksimal kalau amal yang dilakukan pada saat itu adalah amal yang tepat, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau di Ramadan, amal puncaknya itu kan puasa, qiyam Ramadan, tadarus Al-Quran. Kalau di 10 malam yang terakhir itu i'tikaf dan mengejar Lailatul Qadar. Itu kalau di Ramadan. Kalau dalam satu hari itu ada amal, ada waktu yang sangat mulia, sepertiga malam terakhir, waktu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Amal puncak pada waktu itu tidak semua amal. Amal puncak pada waktu itu adalah salat malam, salat tahajud, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal-amal yang lain kayak sedekah, tidak dibedakan antara sedekah sebelum subuh dengan sedekah setelah subuh, karena itu waktu memang untuk amal-amal khusus. Begitu juga dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Meskipun semua amal itu utama, meskipun semua kebaikan itu mulia, tapi ada amal-amal khusus yang memang disyariatkan oleh Rasulullah SAW secara khusus untuk diamalkan, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di samping amal-amal umum yang lain. Apa itu amal-amal khusus yang dilakukan di hari-hari tersebut, di waktu-waktu tersebut? Yang pertama, haji. Bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk menjalankan ibadah haji pada tahun ini. Tapi ibadah ini ibadah khusus, tidak semua orang mampu melakukannya. Ada orang yang mampu duitnya, gak mampu fisiknya. Ada orang yang mampu duit, gak mampu fisik, durung mampu kuotai, jadi durung dipanggil, durung waktunya berangkat. Jadi ada orang itu yang mampu segalanya, tapi ada halangan ini, ada halangan itu, dan berbagai macam yang
yang lainnya. Tidak semua orang mampu untuk mengamalkan amal-amal yang mulia tersebut. Yang kedua, memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak zikir di hari-hari itu. Yang ketiga, salah satu di antara amal utama, salah satu di antara amal mulia adalah puasa Arafah di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Dan salah satu di antara amal agung yang perlu untuk kita perhatikan, yang perlu untuk kita ngepeno, yang perlu untuk kita berusaha untuk kita bisa mengamalkannya adalah berkorban udhiyah, menyembelih binatang korban untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Amal teragung yang dilakukan oleh seorang muslim di Yaumun Nahar di 10 bulan Dzulhijjah, di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan hari-hari berikutnya itu ngikut rentetannya, tapi intinya di 10 hari atau di tanggal 10 bulan Dzulhijjah adalah ihraqud dam, menumpahkan darah untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yani berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amal itu mempunyai keutamaan, mempunyai keistimewaan, mempunyai keagungan yang sangat mulia. Pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udhiyah, menyembelih binatang korban. Itu keutamaannya yang pertama, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Dan siapapun yang dia mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub." Barang siapa yang dia itu fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia itu mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa itu syiar-syiar Allah? Yani amal ibadah yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang orang itu kalau mengamalkannya maka orang itu akan ingat Allah dan orang lain akan melihatnya menjadi ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu syiar Allah. Azan itu syiar Allah. Masjid itu syiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau pas Ramadan tidak makan, tidak minum, itu syiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hari Jumat berangkat salat Jumat, itu syiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hari raya berangkat salat hari raya, itu syiar Allah Subhanahu wa taala. Lah, di tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan hari-hari berikutnya, hari-hari tasyrik, salah satu di antara syiar agungnya Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih binatang dalam rangka mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang dia itu mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu adalah di antara bentuk ketakwaan hati. Dan orang itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah dianggap oleh Allah menjadi orang yang bertakwa, maka semua keutamaan ketakwaan itu akan dia raih. Dan alangkah banyaknya, alangkah agungnya, alangkah mulianya orang-orang yang bertakwa, karena dia statusnya akan menjadi orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling
bertakwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dalam semua masalah hidupnya, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, dan berbagai macam keutamaan-keutamaan yang lain. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkorban itu tanda bukti ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi jadi jadi berkorban itu termasuk mengagungkan syiar Allah. Yang kedua, berkorban itu yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala itu gak masalah dagingnya. Korban itu bukan masalah darahnya. Korban itu adalah masalah dorongan takwa dalam jiwa, yang menyebabkan orang itu mengorbankan harta yang dia cintai, binatang yang dia cintai, harta yang dia cintai, diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang akan nyampe kepada Allah itu enggak dagingnya, yang akan nyampe kepada Allah itu enggak darahnya, yang akan nyampe kepada Allah itu takwa yang ada pada diri kalian. Oleh karena itu ya ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati dalam syariat berkorban itu ada ya sesuatu yang unik. Jadi binatang yang disunnahkan untuk berkorban, otomatis unta, sapi atau kambing ya, jangan binatang yang lain. Itu kan binatang yang bagus kalau bisa, yang ganteng, yang gagah, yang nyenengno, yang dipandang itu sedap dan senang. Itu yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain, kalau binatang itu pincang, maka nggak sah dipakai berkorban. Kalau binatang itu picek tulisannya buta gitu ya sebelah, apalagi kalau dua-duanya, itu nggak sah. Kalau binatang itu sudah cacat, binatang itu sakit, yang nampak sakitnya nggak sah. Binatang itu sudah tua gitu, sumsumnya sudah tidak ada, maka juga nggak sah. Cermati dua syariat yang sangat agung ini. Binatang korban itu kan setelah disembelih, ujung-ujungnya kan disembelih. Setelah disembelih, terus dibeteti. Setelah dibeteti, terus tulangnya dipotong-potong, dagingnya dipotong-potong. Setelah itu, terus dimakan. Ujung-ujungnya itu dimakan. Nek podo-podo dimakan. Kenapa dibedakan antara binatang yang ganteng sama binatang yang pincang? Nek ada dua binatang ya, satu itu binatang yang ganteng, bentuknya itu nyenengno, terus jantan binatangnya nyenengno, gemuk, ulune nyenengno, buntutnya nyenengno, pokoknya bagus lah bentuknya itu. Itu kalau sekarang harganya berapa? 4 ya, 4 sampai 5 kambing 4 palingnya, 4 lebih lah. Nanti binatang yang begitu, kambing gemuk, bentuknya bagus, bulunya bentuknya bagus, ganteng itu kayak wonge. Itu ya 4,5 lah, 4 lah sekarang. Setelah dibeleh, ya kan gantengnya hilang. Mau dibeleh terus hilang, terus hilang. Di satu sisi, binatang itu yang ada binatang yang gemuk, tapi pincang. Gemuknya sama. Hanya bentuknya gak nyeneng loh pincang.
Nyok kadang-kadang rupane bareng rada elek. Nah. Ujung-ujungnya kan sama. Sama-sama dibeleh, dipotong-potong, setelah dimasak, sama-sama dimasak rawon, sama-sama dimasak apa, antara binatang yang ganteng sama binatang yang pincang tadi kira-kira dagingnya sama apa mboten? Sama. Kenapa yang pertama sangat dianjurkan berkorban dengan model binatang semacam itu, yang kedua binatang itu nggak sah dipakai korban? Kenapa ya? Apa alasannya? Hah? Apa rahasia syariatnya? Karena korban itu bukan masalah nyati. Korban itu bukan masalah ngerawon. Korban itu bukan masalah makan daging. Nek podo-podo urusan daging, maka sembarang, yang penting ono dagingi. Mau picek, mau cacat, mau pincang, itu efeknya apa? Tahu ujung-ujungnya nanti masak. Tapi letak masalah pada binatang berkorban, binatang korban, binatang udhiyah, itu masalah dorongan iman. Itu masalah ketakwaan. Antum coba bayangkan para jamaah sekalian. Masyarakat kota Madinah di zaman awal pertama kali syariat korban itu muncul. Syariat korban muncul kan bukan kepada kita pertama kali, tapi untuk masyarakat kota Madinah. Masyarakat kota Madinah itu rata-rata apa pada waktu itu? Pekerjaannya. Masyarakat kota saiki dagang nih saiki. Zaman dulu, zaman wahyu, zaman Rasulullah SAW, masyarakat kota Madinah itu rata-rata pekerjaannya apa? Tani dan ternak. Zaman itu. Yani tani dan ternak. Seorang peternak para jemaah sekalian yang punya kambing 100 ekor, 200 ekor, yang punya onta, yang punya sapi banyak, dia yang ngeramut, dia yang melihara. Kalau dia itu lihat di situ ada kambing yang bagus, yang ganteng, yang nyenengno, yang ngeramutane enak, gitu. Orang itu mau mengorbankan binatang yang satu ini, rasanya itu hati nilang. Abot itu. Binatang kesenangan dia. Tapi kalau ada binatang yang juga dia ramut, wis pincang, wis elek, nakal, arepe ngorbanno, itu perasaan berat itu gono. Arepe korbanno, ya, matek kon kapok kon. Rasanya itu berkorban itu pelong ngono atine. Tapi yang pertama, rasane berkorban itu abot gitu. Perasaan itu abot. Lah, rasa itu yang Allah lihat. Perasaan itu yang Allah lihat. Kalau zaman kita sekarang ya, Huan, binatang yang ganteng tadi itu, yang gemuk ganteng nyenengno tadi itu mungkin harganya 4.500.000. Binatang yang gemuk tapi rupane gak nyenengno terus pincang, regane pinten? 2,5 juta. Pincang. Ini pincang rupanya welek tapi ya lemu. Is 2,5 juta lah, 3 juta mentok. Nek nuruti nyate, nuruti daging, nuruti nanti dimakan, yang enak kan yang murah. Tapi bukan itu yang Allah inginkan. Dalam berkorban itu yang dilihat oleh Allah itu ruh pengorbanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang akan nyampe kepada Allah itu enggak dagingnya. Yang akan nyampe kepada Allah itu bukan darahnya. Yang akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah at-taqwa minkum. Rasa takwa yang mendorong kita untuk mengorbankan harta yang kita cintai, harta yang kita senangi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga para jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Berkorban pada tanggal 10 Dzulhijjah itu amal yang paling utama di puncaknya amal-amal hari-hari utama. Sunatullah di muka bumi. Sebuah amal itu utama. Hari-hari kalau utama itu puncaknya Allah letakkan di akhir Ramadan misalkan.
tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan itu hari-hari mulia. Tapi puncaknya Ramadan Allah letakkan di 10 hari yang terakhir. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu hari-hari agung, hari-hari mulia. Puncaknya Allah letakkan di akhir 9, 10. Di tanggal 9-nya amal puncak adalah puasa Arafah. Di tanggal 10-nya amal puncak adalah ighraqud dam, menumpahkan darah, mengorbankan binatang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Ma 'amila bnu Adam yauman nahri ahabbu ilallah min ighraqid dam." Tidaklah seorang anak manusia itu menumpahkan darah. Tidaklah seorang anak manusia itu melakukan satu amalan pada hari raya Idul Adha yang lebih Allah cintai dibandingkan ighraqud dam, menumpahkan darah. Bukan menumpahkan darah orang lainnya. Menumpahkan darah binatang. Menyembelih binatang, menumpahkan darah binatang, dan dia gunakan itu untuk mendekatkan diri kepada ini Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah, dan sesungguhnya akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat nanti, bikuruniha wa asy'ariha wa adlafiha, yakni tanduknya, rambutnya, bulunya, kukunya, semua itu akan didatangkan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a bil ard, dan darahnya akan sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu tumpah ke muka bumi. Fatibu bihi nafsa, maka benar-benar pelongkan diri kalian, lepaskan diri kalian untuk bisa berkorban di jalan Allah pada hari yang mulia tersebut. Jadi hari-hari itu 1 sampai tanggal 10 itu hari yang agung, hari yang mulia. Sampai sebagian para ulama melebihkannya, melebihi hari-hari Ramadan. Tapi pendapat yang paling kuat adalah kalau malam-malam 10 hari terakhir Ramadan itu lebih utama karena ada Lailatul Qadar. Tapi kalau siangnya 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih utama. Karena keumuman sabda Rasulullah, hari-hari yang amal soleh yang paling Allah cintai adalah hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari itu yang paling puncak adalah hari terakhir 9, 10. Dan amal yang paling puncak itu amal khusus. Nih tanggal 9 amal puncaknya adalah puasa Arafah bagi yang tidak haji loh. Kita nggak bahas orang haji. Bagi yang tidak haji puasa Arafah. Meskipun sunnah, tapi itu amal puncak. Dan di tanggal 10 banyak amal-amal yang lain. Tapi amal puncak tanggal 10 adalah menumpahkan darah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang Allah taala, kalau memang kita termasuk orang-orang yang Allah beri kemampuan, jangan lewatkan keutamaan agung tersebut. Kenapa? Kita itu nggak pernah tahu yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu amal yang mana? Salat kita kah? Belum jelas. Puasa kita kah? Belum jelas. Sedekah kita kah? Belum jelas. Kita itu nggak pernah tahu amal apa yang akan mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan semua amal yang amal itu adalah amal-amal agung, amal-amal mulia. Barangkali semoga salah satu di antara amal itulah yang akan menjadi titik utama menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ketiga. Jadi udhiyah itu adalah amal yang paling utama, amal yang paling mulia, yang akan mengantarkan, yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Yang keempat,
Udhiyah itu pada jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya kaum muslimin. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu ketemu dengan hari raya Idul Adha selama di kota Madinah itu berapa tahun? 10 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketemu dengan Idul Adha di kota Madinah itu selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu beliau tidak pernah meninggalkan untuk berkorban di jalan Allah. Ini jangan protes ya, Ustaz. Tahun ke-10-nya kan haji. Ya hajinya tetap korban pada waktu itu haji. Ya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati asyra sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Yudhhi, selama 10 tahun itu beliau selalu udhiyah, menunjukkan bahwasanya itu amal yang mulia, enggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun hukumnya sunnah. Dalam madhab jumhur para ulama, udhiyah itu hukumnya sunnah. Meskipun dia sunnah, tapi sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkorban itu juga sunnatul muslimin. Sunnahnya, syiarnya kaum muslimin. Amal khususnya kaum muslimin yang dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari yang berikutnya. Jadi hari-hari yang berikutnya. Ini 4 keutamaan agung, 4 keutamaan mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berusaha untuk mengamalkan amal yang agung tersebut di hari-hari mulia yang ada di hadapan kita. Ada banyak di antara dalil-dalil yang lain yang menyebutkan keutamaan-keutamaan berkorban di jalan Allah, menyembelih binatang korban di jalan Allah, tapi sayang hadis-hadisnya dhaif. Hadis-hadis yang sahih itu seingat saya adalah hadis-hadis yang barusan kita baca. Yang lainnya itu hadisnya dipermasalahkan secara sanad oleh para ulama-ulama kita, dan kita cukupkan di dalam kita beragama dengan yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hidup di zaman belakangan ini yang Allah Subhanahu wa taala telah membukakan dunia untuk manusia. Jenengan yang seumur-umur dengan saya ke atas, antum coba cermati kehidupan kita pada waktu masih kecil. Bagaimana susahnya hidup. Ketemu sego putih itu nih gak dino becik ra ketemu. Nek bapak pulang-pulang oleh berkatan itu saupeneng. Yo karena ratau petuk nasi putih itu. Makan itu pakai apa Pak zaman itu? Ini zaman itu ketemu telur itu ngenteni telur Arabe bosok. Diangkermi terus gak jatuh netes gitu, digoreng. Sudah gitu itu dicampur tepung tipis gitu. Ngono kuwi sampenan. Zaman itu ya, zaman itu. Sekarang bukan masalah nasi putih atau nasi kuning atau nasi elas. Sekarang yang dibahas oleh orang itu merek nasi, merek beras. Lauk ya terserah jenengan sekarang. Lauk itu terserah jenengan. Kalau zaman dulu rumah itu subhanallah. Zaman sekarang nggak ada rumah jelek. Kalau ada orang ngerosok omai jelek, sebenarnya nggak jelek, tapi tonggoe luwih apik. Sebenarnya nggak jelek, rumah jenengan itu nggak jelek. Tonggoe jenengan omai luwih apik, itu masalahnya. Tapi sebenarnya sudah bagus, sudah sangat layak kalau dibandingkan kehidupan kita pada waktu kita masih kecil, zaman bapak-bapak kita. Memang dunia ini semakin ke belakang, semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi,
tatkala dunia ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau mengorbankan sebagian dari harta kita, kambing 1 ekor, sapi 1/7, insya Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kita itu banyak yang mampu makan, bahkan bisa jadi rata-rata mampu. Kenapa kemudian kita kurang greget para ikhwan azanillahu wa iyyakum? Mungkin yang pertama, kurang memahami, merenungi, meyakini keutamaan dan pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang yang berkorban di jalan Allah. Mengorbankan harta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahami kembali, renungi kembali apa yang saya katakan tadi. Keutamaan-keutamaan berkorban. Dan satu hal yang harus kita yakini, tidak ada ceritanya orang itu kalau mensedekahkan hartanya di jalan Allah sesuai dengan kemampuan dia dan yakin kita mampu, kemudian orang tersebut berkurang rizkinya. Karena kaidah umum orang bersedekah itu adalah manaqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu nggak akan pernah ngurangi harta. Iya, hartanya memang berkurang secara zat, secara fisik memang berkurang. Tapi keberkahan pasti akan datang kepada harta yang digunakan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, ada satu keyakinan, mitos sebenarnya itu ya, mitos syariat, yang ini sering jadi penghalang orang berkorban. Apa itu? Meyakini kalau korban itu akan jadi tunggangan di akhirat. Lah aku ingin wis korban kok wis duwe tunggangan di akhirat, akeh-akeh kanggo apa? Aku wis korban 5 tahun kepengker, aku wis korban, aku wis duwe tunggangan. Lah nek tungganganku 5 kanggo apa? Ini. Iya, ben tambah gedhe wae tunggangan. Para jemaah Allah. Pertama, hadis yang menunjukkan bahwasanya binatang korban akan jadi tunggangan akhirat, itu hadisnya bermasalah. Maksudnya keutamaan yang dititik itu sanadnya bermasalah. Yang kedua, anggaplah hadis itu sahih. Maknanya bukan berarti yang penting wis duwe siji. Tapi tunggangan itu adalah amal soleh. Karena di hari akhirat jenengan melewati sirat itu gak butuh mbek. Napa nunggangi mbek? Ya ora kuat. Itu gak butuh sapi. Itu gak butuh onto. Yang kita butuhkan itu pahala. Makanya orang itu kalau melewati sirat, melewati jembatan yang menghubungkan antara neraka dengan surga, yang selamat akan masuk ke dalam surga, yang gak selamat akan nyemplung ke neraka. Itu kan tergantung amali. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang melewati itu kalbar, kayak kilat, bus, gitu nyampe. Ada orang yang melewati itu kayak ar-rihul mursalah, kayak angin yang kencang, berantar tapi gak sebanter kilat. Ada orang itu yang berlari, ada orang itu yang jalan, ada orang itu yang ngesot. Jadi yang ngesot gitu ya, jalan pelan gitu. Ada yang nyampe di ujung, ada yang kecantol dan masuk ke dalam neraka. Semua tergantung dengan amalnya. Jadi bukan satu binatang satu itu ditunggangi. Di sono nyani mbek sopar sebagai tunggangan. Ini. Jadi keyakinan bahwasanya nek wis korban terus sudah, itu bukan keyakinan yang tepat. Ibadah seumur hidup sekali itu hanya pertama ya, apa? Haji. Itu ibadah seumur hidup sekali. Yang kedua umrah. Itu ibadah seumur hidup sekali. Yang wajib maksud saya. Ini. Yang ketiga khitan. Itu ibadah seumur hidup sekali. Jangan pengen ulang. Ini. Monggo. Ini pengen. Itu ibadah seumur hidup sekali. Nek korban, udhiyah, itu ibadah tahunan. Ibadah yang disyariatkan setiap
tahun. Semacam puasa Arafah itu tahunan. Salat Idul Adha itu juga tahunan. Udhiyah itu juga tahunan. Ibadah tahunan, bukan ibadah seumur hidup sekali. Lalu yang akan kita ambil manfaatnya adalah semakin orang itu banyak berkorban di jalan Allah, insya Allah akan semakin membuktikan ketakwaannya, insya Allah akan semakin menambah pahalanya. Ketakwaan dan pahala itulah yang akan kita gunakan untuk kendaraan kita nanti pada hari kiamat, bukan binatang per binatangnya. Makanya kan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu kambing itu untuk satu keluarga, bukan untuk satu orang. Yani pemahaman yang perlu diluruskan adalah, saiki aku korban atas namaku, tahun depan korban atas nama istriku, tahun depannya lagi korban atas nama anak, tahun depannya lagi entek usat keluargaku, wis entek aku wis, yani istriku wis, anakku anak si jimian, yani wis terus korban non sopo Ustaz? Kok korban non sopo? Jadi korban itu bukan ibadah per orang. Korban itu ibadah keluarga. Satu keluarga, satu per tahun. Satu kambing atau sepertujuh sapi. Kalau sepertujuh unta kan orang ono begini. Ini unta sopo? Seneni karo polisi sampean. Ini boleh unta. Itu ibadah tahunan per keluarga. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentukan tatkala orang itu menyembelih binatang korban adalah, ya Allah ini dariku, hadza minni wa min ahli baiti. Ya Allah ini adalah korbanku dan korban keluargaku. Siapa yang dapat pahala? Semua anggota keluarga. Semua yani anggota yani keluarga. Wallahu alam. Itu yani adapun kalau lebih daripada itu ya monggo-monggo aja, dan itu semakin bagus. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa masalah yang ingin untuk sedikit kita pelajari di waktu yang mulia ini mumpung sedang membahas masalah berkorban. Yang pertama, para hadirin azanillahu wa iyyakum. Berkorban itu yang paling bagus pakai binatang apa? Unta, sapi, kambing. Yang paling manfaat. Pendapat yang terkuat, yang paling manfaat. Yang pasti nggak mungkin kita korban unta di Indonesia. Ini tangkap karo Pak polisi sampean. Unta tekon di nyolong teko pun binatang. Tinggal sapi atau kambing. Mana lebih utama? Seekor kambing atau sepertujuh sapi? Atau sepertujuh sapi. Kalau kemudian ada orang satu ekor sapi, atau satu orang 7 ekor sapi, ya monggo. Yang kita bahas itu kadar minimal. Minimal orang korban itu kambing 1 ekor ataukah sepertujuh sapi. Yang termaslahat. Yang termaslahat untuk dia dan untuk orang-orang fakir miskin dan masyarakat sekitarnya. Dan itu sangat tergantung dengan kondisi masyarakat yang ada. Nek di satu masyarakat tersebut gak ada orang itu, ya jarang orang itu yang mau makan daging sapi. DKI daging sapi itu gak terlalu senang. Tapi kalau DKI daging kambing itu seneng. Di masyarakat semacam itu kambing lebih utama. Tapi di satu masyarakat yang DKI kambing yo seneng, DKI sapi juga seneng, yang paling maslahat itu yang dagingnya paling akeh. Ini kalau 7 ekor kambing dijadikan satu, sama seekor sapi dijadikan satu, ya sapi memang satu. Jadi seekor sapi satu, dagingnya banyak mana? Banyak sapi. Maka di titik itu sapi lebih utama. Karena intinya itu yang paling maslahat, yang paling maslahat untuk dia dan untuk orang-orang yang di sekeliling dia. Karena syariatnya daging korban itu kan kulu watasaddaqu waddakhiru. Sebagiannya silahkan kamu makan sak keluargamu, sebagiannya sedekahkan, sebagiannya kalau mau disimpan monggo. Ini maka yang dipertimbangkan itu adalah
Setelah pertimbangan keimanan dan ketakwaan, yang dipertimbangkan itu adalah yang paling maslahat untuk dia makan dan keluarganya serta masyarakat sekitar. Kadang-kadang itulah ada masyarakat itu nggak mau kambing. Ana pernah ditanya oleh salah satu ikhwah. Jadi dia mengatakan, Ustaz, saya sekarang berada di satu daerah, nggak ada sebut namanya, di satu pulau masih di Indonesia, tapi nggak di Jawa. Iya. Terus kenapa? Ini saya lahiran anak, Ustaz. Saya mau akikah. Terus masalahnya akikah aja kok ribet. Ya masalahnya Ustaz, sak kampung ini nggak ada yang mau daging kambing. Ya yang mau daging kambing mungkin 1-2 orang tran kayak saya orang Jawa yang sekarang ada di sini gitu. Asli masyarakat ini nggak mau kambing, maunya sapi. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ini ibadah laki kok. Wah, laki kok boleh sapi yuk senen wong. Laki kok kan boleh kambing. Bener ahi, nggak ada yang cari orang yang mau kambing. Ya ada sih Ustaz, 1-2, tapi rata-rata nggak mau. Anda katakan ahi, antum diberikan oleh Allah keluasan rezeki karena Anda tahu beliau itu manajer salah satu perusahaan yang sedang ditugaskan di daerah tersebut. Caranya gimana? Antum tetap boleh kambing atas nama syariat. Lalu untuk yang dibagi-bagi ke masyarakat, beliau daging sapi. Jadi untuknya dibagi-bagi ke masyarakat, belikan daging sapi. Mereka senangnya dengan sapi. Untuk kambing tetap dibeli sebagai aturan syariat. Terus antum berikan kepada orang-orang yang memang antum tahu dia itu bukan orang asli situ, yang mungkin mendatang gitu, yang mungkin nang kambing. Jadi itu kalau akikah, karena akikah itu aturannya kan kambing, bukan sapi. Sedangkan kalau udhiyah, sapi, kambing, unta, dan itu bisa pilih. Maka yang terbaik adalah yang termaslahat, yang paling manfaat untuk dia dan masyarakat sekitar. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu yang perlu untuk kita ingatkan dan untuk kita pahami bareng-bareng. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun dalam kondisi apapun. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Fa idza dzabahtum fa ahsinuz dzibha. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Falyuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Hendaknya menajamkan pedangnya dan menjadikan binatang korbannya itu senyaman mungkin tatkala disembelih. Salah satu di antara kaidah dalam agama kita itu adalah al-ihsan, berbuat baik kepada siapapun dalam kondisi apapun untuk siapapun, berbuat yang terbaik. Lalu beliau ngasih contoh, sampai pun Anda membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Jangan sampai menjadikan yang kita bunuh itu tersiksa. Contoh ya, Juan, bunuh tikus. Oh my, sampean kau wakil tikus. Jadi, maka kalau mau bunuh tikus silahkan, gak ada masalah, binatang mengganggu. Tapi jangan sampai menyiksa tikus tersebut. Gimana gambarannya? Jadi, bunuh tikus pakai perangkap yang enggak, kalau perangkap yang kepencet langsung mati itu bagus itu. Perangkap yang masuk terus gak bisa keluar itu loh. Jadi perangkap masuk nggak bisa keluar, terus jenengan lali. Di situ tikus sampai seminggu 10 hari baru mati kelaparan. Itu jenengan dosa loh. Karena kalau mau membunuh tikus, silakan bunuh tikus. Tapi fa'ahsin al-qitlah, bunuhlah dengan cara yang terbagus, bunuhlah dengan cara yang paling cepat agar semaksimal mungkin cepat mati. Kalau membunuh dengan racun, pilihlah racun yang langsung mati. Jangan pilih racun yang membuat tikus itu mati 4 hari lagi, 3 hari lagi. Masa nih? Mus padha wong kare mati kok suwimen.
Ini. Lah, kalau dalam masalah menyembelih para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyembelih binatang korban, maka sembelihlah dengan cara yang bagus. Kata beliau sallam, pisaunya tajamkan. Jangan sampai beli itu, masya Allah, pisaunya kedul, mesak nih. Ini. Yang kedua ya kawan, yang nyembelih itu mboten mesti Pak Mudin. Pak Mudin wis sepuh, wis tuwa, umure 70 tahun, beli wis gak duwe. Ini tenaga, sawi gitu. Mesakne binatangnya. Kan siapapun boleh untuk menyembelih, asalkan ngerti syarat rukunnya, dan syarat rukunnya gampang kok. Ini syarat rukunnya itu gampang. Dan satu yang perlu anda ingatkan para jamaah Allah Taala, jangan menyembelih binatang di depan binatang. Ini pelanggaran syariat sering terjadi di hari raya Idul Adha. Sapi 10 jejer-jejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini jejer-jejer. Dijupuk nomor 1, dibeli di depan mereka. Itu yang nomor 2, bariki giliranku. Sing nomor 10, aku si antri ini suwi, sesuk paling ngono, kak dino iki. Ya akhwat, binatang itu makhluk hidup. Dia itu punya perasaan. Dia itu punya nyawa. Dia itu punya jiwa. Dia itu punya jiwa. Jangankan nyembelih binatang di depan orang lain, di depan binatang yang lain. Ngasah binatang, ngasah apa? Pisau, ngasah pedang di depan binatang. Itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat itu sudah nangkep kambing, sudah direbahkan, baru ingat kalau senjatanya itu ketul, gak tajam. Dia asah, tatkala binatang sudah direbahkan, di hadapan binatang. Dilarang, ditegur oleh Rasulullah SAW. Yo boyong asah binatang itu tadi. Ini atak tuluhu mau tatain. Apakah kamu itu mau membunuh dia 2 kali? 1 bunuh perasaannya, yang kedua baru bunuh nyawanya. Itu ngasah loh ya. Apalagi binatang, cobalah perhatikan binatang-binatang itu ya kawan. Binatang-binatang yang mau disembelih itu adalah itu kalau di hadapan dia, itu kemudian ada binatang, sedih wajahnya, nangis sedih. Karena dia juga binatang, dia juga punya nyawa, dia juga punya jiwa. Dia itu makhluk hidup. Nah, caranya gimana Ustaz? Jauhkan antara kandang dengan tempat penyembelihan. Kalau lokasinya nggak ada, maka tutuplah. Dikasih tabir antara lokasi kandang dengan lokasi tempat penyembelihan, agar tatkala kita memproses itu tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir untuk mengingatkan diri sendiri dan untuk peringatan kepada kita semuanya, ada satu syariat yang sering lupa kalau nggak diingatkan. Apa itu? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah," apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, maksudnya apabila masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah besok secara hisab hari apa? Kalau lupa ana. Insyaallah yani bulan ini tanggal 29 hari. Insyaallah. Ya pokoknya lihat kalender lah. Jadi pokoknya kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan ini, akhir Dzulqa'dah. Karena dengan tenggelamnya matahari berarti malam itu adalah malam 1 Dzulhijjah dan sudah masuk hari-hari Dzulhijjah. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, apabila kalian itu melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan ada salah satu dari antara kalian yang kepingin untuk udhiyah, sudah punya niat untuk udhiyah, sudah punya keinginan untuk udhiyah, untuk berkorban, fala ya'khudanna syai'an min sya'rihi wala yaklimanna syai'an min alfarihi. Jangan sampai potong rambut, jangan sampai potong kuku. Kukunya siapa? Ya kukunya dia, maksud kukunya binatang. Ini kukunya dia. Jangan potong rambut, jangan potong kuku.
Jadi perhatikan, kalau ada niatan untuk berkorban, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa berkorban, maka pastikan potong rambut, potong kumis gitu ya, potong kuku, itu dilakukan sebelum masuk bulan Dzulhijjah. Ini syariat hanya berlaku bagi yang berkorban, tidak berlaku bagi keluarganya. Kalau Anda berkorban, anak saya kan, anggota keluarga saya kan, saya yang satu rumah ya, saya, istri sama 10 anak, itu yang satu rumah, maka yang kena syariat ini hanya anak tok. Jadi yang korban, adapun yang lainnya anggota keluarga, maka itu ikut dapat pahalanya, tapi tidak terkena aturan syariat, larangan motong kuku, larangan motong rambut. Sampai kapan? Sampai binatangnya disembelih. Tatkala binatangnya disembelih, maka silahkan potong rambut, silahkan potong kuku. Kenapa? Karena untuk mendekatkan antara syariat Dzulhijjah, antara yang di tempat manasik dengan yang di luar tempat manasik. Salah satu di antara larangan orang yang haji itu kan potong rambut, potong kuku. Bedanya, kalau mereka potong rambut, potong kuku itu larangannya kalau sudah ihram, sudah mengatakan labbaik Allahumma hajjan sampai tahallul. Adapun kalau kita yang sedang tidak ihram dan mau udhiyah, larangan itu berlaku dari awal tanggal 1 Dzulhijjah sampai menyembelih binatang korban. Kalau disembelih tanggal 10, maka saat itu silahkan. Setelahnya kalau tanggal 11, 12, 13, maka setelah ini menyembelih binatang korbannya. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan yang berbarokah ini. Semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu memaksimalkan hari-hari agung di hari-hari ke depan. Dan di antara hari-hari agung itu, amal-amal agung pada waktu itu adalah kita menumpahkan darah, menyembelih binatang, berkorban di jalan Allah